Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Muhammadiyah Komplek Gresik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Islam dengan materi rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Yaitu iman kepada qadha dan qadar. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami arti qadha dan qadar. Yang kedua, siswa dapat memberi contoh perilaku orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Baik, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah bersama-sama terlebih dahulu membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berilah kami kemudahan untuk memahaminya. Baik anak-anakku, marilah pelajaran ini kita mulai ya. Iman adalah percaya atau meyakini. Berarti kalau iman kepada qadha dan qadar adalah kita meyakini adanya qadha dan qadar Allah. Apa qadha dan qadar Allah itu? Qadha menurut bahasa adalah ketetapan Allah. Sedangkan menurut istilah, qadha adalah ketentuan Allah yang sudah dibuat dari zaman azali. Apakah zaman azali itu? Zaman azali adalah zaman yang tidak ada batas waktunya. Jadi zaman dahulu kala. Ya. Jadi qadha itu adalah ketentuan Allah yang sudah dibuat ya dari dulu. Ya, dari zaman yang tidak tahu batasnya. Itulah pengertian qadha. Sedangkan yang kedua yaitu qadar. Apa arti qadar itu? Ya, qadar menurut bahasa adalah takdir Allah. Ya, takdir Allah. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah ukuran atau batasan suatu kejadian yang muncul setelah kejadian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian istilah qadar. Apa contohnya qadar itu? Misalnya, Allah telah menentukan bayi yang akan lahir dari kandungan seorang ibu adalah jenis kelamin laki-laki. Lah, setelah lahir, jenis kelamin laki-laki itu adalah qadar Allah yang tidak bisa lagi dirubah. Baik itu dokter, bidan, tidak akan bisa merubah jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan seorang ibu tersebut. Ya. Kenapa? Karena itu
sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bayi tersebut. Apapun yang dilakukan oleh manusia, berhasil atau tidak berhasil, gagal atau sukses, keduanya merupakan qadar Allah atau takdir Allah yang sudah dari awal dahulu, ya, penciptaan manusia, ya. Lah, itulah contoh dari qadar Allah atau takdir Allah. Seseorang dari dulu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa orang ini nanti akan menjadi seorang presiden. Nah, itu adalah, ya, sudah menjadi qadar Allah. Lah, sebelum orang itulah lahir. Lah, setelah lahir sampai besar, nah, ternyata orang itu jadi presiden. Maka itulah yang dinamakan qadar Allah atau takdir Allah. Itulah anak-anak sedikit contoh dari qadar Allah atau takdir Allah. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 38 disebutkan, maka na'alan nabiyyim min harajim fima faradallahu lah sunnatallahi fil ladzi khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya tidak ada sesuatu keberatan pun atas nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Anak-anak, orang yang beriman pasti meyakini adanya qada dan qadar. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui keadaan zaman dari tempat sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suatu kejadian atau apapun sudah diketahui oleh Allah karena Allah yang menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Ketahuilah anak-anakku bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Itulah anak-anakku sedikit keterangan tentang qada dan qadar. Selanjutnya, tugas hari ini adalah berikan 5 contoh yang termasuk qadar atau takdir Allah. Nah, ya, tugas ditulis di buku tulis dan dikumpulkan di gurunya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.